Sungguh berbahagia malam hari ini kita boleh bersama-sama untuk membangun ibadah. Dan malam hari ini ibadah kita adalah cawisan untuk perjamuan kudus Jumat Agung. Malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Fenty, dan biarlah melalui ibadah pelayanan hari ini kita semua semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kepada Ibu Pendeta Fenty untuk memimpin jalannya ibadah. Monggo. Terima kasih Bu Kristanti yang sudah membuka peribadatan kita pada malam hari ini. Sugeng Dalu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat bertemu kembali dalam kesukacitaan, meskipun kita masih di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi kesungguhan hati kita untuk mempersiapkan diri memasuki masa Paskah, terutama perjamuan kudus Jumat Agung. Saya berharap nanti warga jemaat juga semakin banyak yang bisa rawuh di dalam persiapan yang pertama saat ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah, kita meneduhkan hati kita di dalam Tuhan. Ibadah persiapan perjamuan kudus Jumat Agung saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias, yang menyelamatkan kami semua. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Bapak Ibu, kita akan memuliakan nama Tuhan. Tidak akan ada pujian yang ditampilkan di layar, oleh sebab itu dipersilakan Bapak Ibu mempersiapkan kidung jemaatnya masing-masing. Kita akan memuliakan nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 23. Kidung jemaat 23 bait pertama dan yang ketiga. Kidung jemaat 23 bait 1 dan 3. Ya Allah Bapa di surga maha tinggi. Bersama kita akan menggumuli sabda Tuhan, dan oleh sebab itu mari kita mempersiapkan hati kita, kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji, sembah, dan hormat kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa di surga, yang maha kasih di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat. Sungguh kami bersyukur malam hari ini, Tuhan berkenan untuk menuntun kami bersekutu bersama, membangun ibadah
bernyanyi, dan terlebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan yang memandu hidup kami. Bapa, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini di tengah-tengah persiapan kami untuk mengikuti perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memampukan kami supaya kami sungguh-sungguh dapat menghayati dan juga mempersiapkan diri dengan baik. Firman Tuhan yang akan tertabur pada malam hari ini, kami mohon berkat Tuhan, kiranya firman ini sungguh terserap di dalam batin kami dan menolong kami untuk merasakan kebesaran kasih Tuhan bagi hidup kami, dan kami dimampukan untuk terus hidup merdeka seperti orang-orang yang telah dimerdekakan dan dibebaskan dari belenggu dosa. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami sambut sabdamu yang kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Ulangan pasal 16. Ulangan pasal 16, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya ulangi, Ulangan pasal 16, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini menjadi bacaan kita yang pertama hari ini. LAI memberikan judul 3 Hari Raya Utama. Akan saya bacakan untuk kita semua. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang pergi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya. Dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allah. Kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemahmu. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang ke-7 harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mau membaca, merenungkan sabda Tuhan, dan melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Renungan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya beri judul Menyambut Kasih Tuhan dengan mempersiapkan diri, lahir, dan batin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Dan Paskah di tahun ini adalah Paskah yang kedua dengan suasana yang berbeda, karena kita lakukan di tengah keadaan situasi pandemi. Paskah adalah hari kebangkitan. Kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus.
yang membangkitkan kembali harapan, yang membangkitkan kembali kepastian kepada kita, kepada semua umat manusia, bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Jadi peristiwa Paskah membangkitkan harapan dan juga kepastian bagi umat manusia bahwa keselamatan itu ada. Keselamatan itu bisa diterima oleh siapapun. Dan biarkanlah Paskah tahun ini juga memberikan harapan kepada kita bahwa ada keselamatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Bila Paskah ini juga menjadi tonggak bagi kita untuk tetap semangat bahwa semuanya pasti akan selesai. Bahwasanya semua pasti akan berlalu. Ini yang kiranya sungguh-sungguh kita meteraikan di dalam hati kita. Paskah akan menuntun kita melihat situasi pandemi bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terbukti di grup seringkali kita melihat banyak sekali postingan Mbah Kakung, Mbah Putri, Kakung Uti yang sudah vaksin yang kedua. Puji nama Tuhan. Ada vaksin yang sudah diterima oleh beberapa warga jemaat kita. Dan kita berharap bahwa vaksin ini akan terus dan terus bergulir, bergantian. Kita yang akan menerimanya sehingga harapan kita bersama sungguh dapat terwujud bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita hari ini juga dikisahkan adanya Hari Raya Paskah, di mana hari merayakan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir yang begitu dramatis. Ya, kalau kita membaca Keluaran begitu bagaimana mereka berjuang dari awal sampai kemudian sampai di tanah terjanji, nampak dramatis sekali. Dimulai dengan penindasan setelah zaman kejayaan Yusuf, mulai tidak terdengar, jumlah orang Ibrani atau bangsa Israel ini juga semakin banyak, sehingga mereka ditindas di negeri yang asing, yaitu di Mesir. Dan jeritan hati mereka didengar oleh Tuhan. Kesusahan, kemalangan mereka didengar oleh Tuhan. Sehingga Tuhan bertindak menyelamatkan mereka. Mengutus Musa dan Harun. Kemudian Tuhan juga mengeluarkan bangsa Israel dengan menurunkan tulah-tulah karena begitu kakunya, begitu kerasnya hati Fir'aun. 10 tulah, bahkan sampai yang terakhir kematian anak sulung, baru kemudian bangsa Israel dilepaskan. Dramatis sekali. Belum lagi perjalanan mereka selama 40 tahun. Berapa generasi itu ya, kalau 40 tahun? Bisa 2-3 generasi di dalam pengembaraan, 40 tahun. Nah, ketika mereka sudah sampai di tanah Kanaan, Tuhan meminta mereka untuk melakukan 3 hari raya. Dan salah satunya adalah Hari Raya Paskah yang merupakan salah satu yang terbesar di antara ketiganya. Di dalam bacaan kita tadi, kita melihat ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Saya mencatatnya menjadi 3 perangan kemawon. Tapi kalau didetailkan, banyak sekali yang harus mereka lakukan. Yang pertama, tadi dikatakan di ayat yang kedua, mereka harus mempersembahkan korban. Mereka harus mengucap syukur di hadapan Tuhan dengan korban sembelihan, kambing, domba, lembu, sapi. Lalu kemudian, yang kedua, mereka harus makan makanan khusus. Makanan khusus itu apa? Makanan yang mereka makan saat mereka dalam masa-masa perjuangan itu, yaitu roti tak beragi. Mereka sering menyebut
roti penderitaan. Karena apa? Roti ini sangat tidak nyaman untuk dimakan sebenarnya. Karena seharusnya beragi, roti itu kalau beragi ya seperti roti-roti kita sekarang itu mestinya empuk begitu. Dan prosesnya pun juga cukup lama, harus menunggu sampai roti ini mengembang. Tetapi karena mereka tergesa-gesa keluar dari tanah Mesir, sehingga termasuk makanan pun dibuat seperti itu, tanpa ragi, cepat, tetapi ya itulah yang menjadi bekal makanan mereka. Cepat tetapi keras tentunya, karena tidak beragi. Makanya mereka menyebutnya sebagai roti penderitaan, yang mengingatkan mereka terburu-buru keluar dari tanah Mesir. Kemudian yang ketiga, mereka harus melakukan perayaan atau pertemuan raya di hari yang ketujuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari perayaan itu? Apa yang Tuhan harapkan sehingga bangsa Israel harus melakukan itu semua? Apakah sekedar untuk nostalgia? Ya, untuk mengenang masa-masa perjuangan, mengingat masa-masa sulit, masa-masa pedih, masa-masa ketegangan, merasakan beratnya masa lalu yang dramatis tadi itu. Tentu saja tidak sebatas itu. Perayaan dengan beberapa hal yang harus dilakukan tadi sebenarnya adalah jalan penghayatan. Jalan untuk menghayati, merasakan kasih dan kebaikan Tuhan sepanjang sejarah kehidupan mereka. Jadi perayaan itu adalah jembatan sebenarnya, supaya mereka sungguh-sungguh mampu merasakan bahwa semua boleh terjadi oleh karena Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan sendiri. Bahwa mereka terlepas dari cengkeraman Firaun, mereka tidak lapar karena ada mana, karena ada burung puyuh, karena ada air yang disediakan Tuhan sepanjang perjalanan mereka. Mereka tidak kepanasan, mereka tidak kedinginan karena ada tiang awan dan tiang api yang menemani mereka siang dan malam. Mereka menang atas suku-suku bangsa lain, termasuk juga suku Kanaan yang tinggal di tempat atau di tanah terjanji yang kemudian mereka tempati. Semua itu menjadi jalan penghayatan, supaya mereka terus dan terus mengingat akan besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tanpa Tuhan, mereka tidak akan bisa keluar dari negeri perbudakan itu, apalagi berjalan selama itu. Dan juga menempati tempat yang nyaman, yang indah, penuh dengan susu dan madu di tanah Kanaan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paskah yang akan kita rayakan bersama-sama. Paskah yang merupakan peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Nah, kiranya ini pun juga menyemangati kita kembali, mengingatkan kita kembali bahwa kehidupan kita selalu ada harapan, termasuk juga keselamatan yang sepertinya tidak bisa diterima oleh manusia dengan akal kekuatan manusia sendiri, namun Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma. Di dalam masa raya Paskah juga ada rangkaian-rangkaian peristiwa, rangkaian-rangkaian kegiatan yang akan kita jalani bersama, yang sudah dan akan kita jalani. Mulai dari Rabu Abu beberapa saat yang lalu. Lalu kemudian sebentar lagi kita akan masuk dalam Pekan Suci, baik itu Minggu Palmarum, Minggu besok, lalu kemudian Kamis Putih,
Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Kita pun juga diajak di masa Prapaskah ini untuk bersama-sama mempersiapkan diri, dadar diri dalam puasa, kemudian juga berpantang, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih banyak berdoa dan membaca kitab suci. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya adalah jalan penghayatan, termasuk juga dengan perjamuan kudus yang akan kita lakukan bersama. Makan dan minum, makan roti dan minum anggur. Ini pun juga merupakan jalan penghayatan kita. Menghayati akan kasih Tuhan yang sempurna, kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang melampaui akal manusia, kasih Tuhan yang tidak terdapat pada bagian kehidupan manusia yang lain, yaitu adalah keselamatan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah di masa-masa penghayatan ini kita dimampukan untuk merasakan kepedulian Allah yang besar terhadap keterpurukan kehidupan manusia. Seperti yang terjadi atau yang dilakukan oleh bangsa Israel tadi, Bapak Ibu, kiranya kita juga tidak terjatuh hanya sebatas ritual saja, mempersiapkan diri untuk makan dan minum bersama-sama, mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perayaan Paskah dengan berpantang, dengan berpuasa. Kiranya kita tidak jatuh pada ritual saja, pada hal yang sifatnya lahiriah saja. Tetapi seperti dalam bacaan kita, sesungguhnya yang Tuhan inginkan adalah dengan rangkaian panjang yang kita lewati, termasuk di dalam perjamuan kudus nanti, kita sungguh-sungguh mampu ngerasake katresnane Gusti. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan diri lahir dan batin untuk menyambut kasih Tuhan yang besar itu. Supaya kita dimampukan untuk mengucap syukur. Mengucap syukur bukan hanya yang terlintas atau yang kita ucapkan saja. Namun lebih daripada itu, mengucap syukur dengan segala sisi kehidupan kita. Selamat menghayati akan kasih Allah yang besar. Gusti tansah amberkahi kita sami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pangatak perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, seperti dalam renungan tadi bahwa sebentar lagi kita akan memasuki perjamuan kudus memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus bagi dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sebenarnya tidak layak menerima hukuman apalagi mati dengan cara yang hina, tersalib. Namun semua Tuhan lakukan hanya untuk menanggung dosa-dosa kita. Apapun Tuhan lakukan untuk kita. Ibrani 12 ayat 3 dan 4, mari kita buka bersama-sama. Ibrani pasal 12 ayat 3 dan 4. Saya ulangi, Ibrani 12 ayat 3 dan 4, saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama. 3, 2, 1. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah.
Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini kembali kita diingatkan bahwasanya perjuangan kita tidaklah sebanding dengan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita terus menghayatinya dan mengucap syukur sepanjang kehidupan kita. Mari di saat ini Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk meneliti keberadaan diri kita masing-masing. Sudahkah kita menghargai, menghormati perjuangan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita? Atau justru kita belum mampu untuk sungguh-sungguh mengerti akan kasih Tuhan yang besar itu? Kita seringkali lalai untuk melakukan apa yang semestinya dilakukan oleh orang-orang yang telah tertebus. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua untuk menyesali segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan terlebih dahulu kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 27, bait 1 dan 4. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, datang Yesus padamu. Kidung Jemaat 27, bait yang keempat. Sebagaimana adaku telah kabur dan keluh segala apa yang perlu ku dapat dalam dirimu. Mari bersama kita berdoa. Meski tak layak diri kami, Tuhan. Meski cemar hidup kami, ya Tuhan. Namun Engkau tetap mengasihi kami. Namun Engkau tetap menyelamatkan kami. Seharusnya lah kami malu di hadapan Tuhan. Seharusnya lah kami merasa meratap penuh di hadapan Tuhan. Karena dosa-dosa kami yang besar. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah memandang sebesar apapun dosa kami, namun Engkau berkenan membuangnya sampai ke tubir laut. Terima kasih ya Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, Engkau turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kami semua.
sekali untuk penebusan dosa kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya Tuhan, kami dimampukan untuk memantaskan diri kami sebagai pribadi-pribadi yang telah diberi anugerah yang besar. Jikalau yang lain masih mencari keselamatan, namun kami telah mendapatkannya dengan cuma-cuma dari Allah Bapa kami di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur. Ampunilah kami Tuhan, jikalau kami belum pantas disebut sebagai orang-orang yang tertebus. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau kami belum sungguh-sungguh menjadi milik Kristus sepenuhnya, oleh karena kami masih seringkali diperhamba oleh dosa. Hari ini ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami menghadap kehadirat Tuhan, memohon ampun. Terlebih saat Tuhan mengundang kami di dalam perjamuan kudus yang akan kami lakukan bersama-sama di hari Jumat Agung nanti. Ya Tuhan, biarlah hari-hari ini waktu bagi kami untuk mendandani diri kami, bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga secara batiniah. Biarlah kami juga dimampukan untuk hidup mencerminkan diri sebagai orang-orang yang telah tertebus, dengan terus mengedepankan kehidupan yang penuh dengan kasih, pengampunan, damai sejahtera, kerukunan, dan kebersamaan, seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami siap untuk ambil bagian di dalam perjamuan yang Engkau sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memantaskan diri kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengucap syukur di hadapan Tuhan dengan kita mengumpulkan persembahan. Persembahan akan diiring dengan pujian Kidung Jemaat 393, 393, bait 1 dan 3. Kita nyanyikan bersama sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri.
Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan saya bagi. Yang pertama, 2 saja, nanti 1 Pak Didik, Pak Heru Hardianto, untuk bangsa, negara, kemudian untuk persembahan firman, nanti gereja dan lain-lain saya. Saya ulangi lagi, firman dan persembahan, serta bangsa dan negara, Pak Didik. Halo, Pak Didik? Ya, Bu. Iya, baik. Yang pertama nanti Pak Didik dulu, firman, persembahan, dan juga bangsa negara, lalu kemudian akan saya sambung. Silakan, Pak Didik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala hal yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami di dalam masa cawisan ini. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau punya rencana yang indah di balik semua hal yang sedang terjadi pada kehidupan kami, kepada bangsa dan negara kami, kepada masyarakat kami, kepada kota Surabaya ini. Di tengah segala hal yang sedang terjadi, di tengah pandemi yang masih menghantui kehidupan kami boleh mengucap syukur dan bersuka cita karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan setiap kami sampai dengan saat ini. Tuhan, sekali lagi kami meminta kepadamu, jangan Kau tekan kami sesaat pun. Terima kasih juga bahwa firman-Mu tetap ada dalam kehidupan kami dan senantiasa Kau perbarui dalam perjalanan hari demi hari. Biarlah itu semua menjadi sebuah wujud nyata bahwa Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan setiap orang-orang yang selalu merindukan dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih semuanya ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia, seluruh warga kota Surabaya, dan seluruh warga jemaat GKJW, terutama gereja Jemaat Manuhan di tempat ini. Sungguh Tuhan, kami meminta jangan Engkau tekan kami, karena kami tidak mampu berjalan sendiri. Tetapi di dalam hari-hari ke depan kami menerima undangan perjamuan kudus, perlengkapi hati kami semua untuk bisa menerima undangan ini. Terima kasih ya Allah. Semua doa, permohonan akan dilanjutkan oleh Ibu Pendeta. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk persekutuan pada malam hari ini. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, berkatilah kami dengan kekuatan, kemampuan terus melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan. Meski di tengah pandemi, kami percaya bahwa kami sanggup, kami mampu untuk menjalaninya, melewatinya. Kami mampu untuk bekerja dengan baik. Anak-anak kami mampu untuk belajar dengan baik. Kami mampu untuk terus bersekutu di dalam Tuhan. Kami mampu untuk terus bermasyarakat meskipun di tengah keterbatasan. Semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang minggu-minggu ini mengucap syukur oleh karena bertambahnya usia kelahiran maupun juga usia pernikahan. Kami mohon Tuhan, saudara-saudara kami ini terus dan terus Engkau berkati dengan berlimpah, berkat-berkat yang terbaik yang akan mengingatkan mereka bahwa hidup mereka disokong penuh oleh tangan yang kuat, tangan yang kokoh, yang terus memelihara kehidupan mereka. Biarlah mereka terus juga Tuhan izinkan untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bagi saudara-saudara kami yang juga dalam masa-masa pergumulan, kami berdoa. Terkhusus bagi mereka yang sedang dalam masa-masa pemulihan. Ibu Daniel Agusumono, Ibu Trisunu, Bapak Marianto, Ibu Endarto, keluarga Bapak Yoga dalam masa-masa pemulihan, juga dengan keluarga Bapak Indramati, Mbak Atem, Bu Ngasri, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan kasih Tuhan, bahwa masa-masa pemulihan menjadi
waktu bagi kami untuk menjaga kekuatan, menjaga kesehatan. Dan oleh sebab itu kami mohon tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa menjangkau saudara-saudara kami. Sehingga jam demi jam, hari demi hari, keadaannya pun boleh semakin membaik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi para lansia di Yosua, bersyukur bagi mereka yang telah menerima vaksin. Kami mohon Tuhan, Kau juga terus menyertai membersamai kehidupan saudara-saudara kami, tetap menjaga prokes 5M di dalam kehidupannya. Dan warga jemaat kami yang belum menerima vaksin, kami juga percaya pada saatnya nanti kami pun juga akan mendapatkan bagian vaksinasi, sehingga bangsa negara kami, rakyat, akan sungguh-sungguh terbebas dari COVID-19. Kami percaya bahwa harapan kami bukan harapan kosong, tetapi harapan yang nyata, karena Allah turut bekerja di tengah-tengah penderitaan kami untuk mendatangkan kebaikan. Sungguh kami mengimani itu, ya Allah. Bagi saudara-saudara kami dalam pergumulan hidup, mencari pasangan, mencari pekerjaan, ataupun juga pergumulan karena ekonomi keluarga yang tidak stabil, keharmonisan keluarga yang terganggu, karena keegoisan kami, karena kurang kemengertian kami mohon Tuhan, terangi mata batin kami, sehingga kami dapat segera lepas dari pergumulan-pergumulan kami, yang merindukan pasangan hidup segera mendapatkannya, yang merindukan pekerjaan juga segera memperolehnya sesuai dengan bakat kemampuan, yang sedang bergumul dengan keluarganya. Kami juga mohon Tuhan kesehatian di antara keluarga-keluarga ini, sehingga damai sejahtera dapat melingkupinya. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan pada malam hari ini. Kiranya persembahan ini sungguh menyukacitakan hati Tuhan, menjadi sarana di tengah pelayanan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami akan kembali ke aktivitas kehidupan kami masing-masing. Tetapi biarlah kami tetap mengingat bahwa di masa-masa ini adalah masa bagi kami untuk mempersiapkan diri lahir dan batin, menyambut kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mengakhiri ibadah kita dengan kita pujikan Kidung Jemaat 144B, bait 1 dan 2, 144, suaramu ku dengar. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang benar, serahkan
Bersama kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat penyertaan-Nya. Segala berkat terbaik tercurah dari surga, berasal dari Allah Bapa kita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang menyelamatkan kita. Dan di dalam Roh Kudus, Sang Sumber Hikmat, Kebijaksanaan. Selalu ada membersamai setiap langkah hidup kita, hari demi hari, kini dan sepanjang masa. Haleluya. Amin. Tentrem Raharjo. Tentrem Raharjo sing Gusti kita tumrap ring kita. 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 Demikian Bapak Ibu Saudara, ibadah kita di persiapan atau pacawisan yang pertama sudah selesai. Jangan lupa hari Kamis nanti kita akan masuk di dalam pacawisan yang kedua. Sekaligus kita akan memperingati Kamis Putih, menghayati Tuhan Yesus di Taman Getsemani atau malam terakhir. Besok Minggu, rangkaian Masa Raya Paskah kita juga akan kita lewati bersama dalam Minggu Palmarum. Minggu Palmarum nanti akan dilayani oleh mahasiswa praktek khotbah, yaitu Mas Gilang. Yang kemudian jangan lupa di minggu depan juga akan ada rangkaian setelah Kamis Putih, Jumat Agung, perjamuan kudus yang kita lakukan, Sabtu Sunyi, kita akan bersama-sama ibadah meditatif menghayati jasad Tuhan Yesus dikubur. Dan kemudian hari Minggu kita bersama-sama bersukacita di dalam perayaan Paskah. Mekaten Bapak Ibu, sebelum saya kembalikan ke Mbak Tanti, ada pengumuman dari Korbit Bidang 2, Bapak Sabtono, berkaitan dengan ibadah besok, ibadah lansia. Monggo Pak Sabtono. Jangan undur dulu, nggih. Sebentar dulu, Bapak Ibu. Mengawali tahun 2021, kami mengajak Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu yang kasebat Adi Yuswa, sumangga sami makempal mangibadah wonten ing Zoom binjing dinten Jumat jam 19 utawi jam 7 dalu. Mekaten matur nuwun, sugeng dalu, Gusti berkahi dayanipun. Nggih. Nggih. Sembah nuwun. Pak Sabtono mengingatkan Bapak Ibu, Mbah Kong, Mbah Putri, besok kita akan ibadah lansia perdana tahun 2021 dengan media Zoom nggih, jam 7 malam. Monggo kita bersama-sama mengikuti. Demikian saya kembalikan kepada Mbak Tanti. Oke, matur nuwun Bu Penti. Terima kasih untuk pelayanannya malam hari ini dalam cawisan kita yang pertama. Dan terima kasih juga Pak Sabtono yang sudah menyampaikan pengumuman untuk bopolan Ibu Lansia. Ya, kami berharap bahwa semuanya bisa ikut, ya.
Bapak Ibu lansia untuk bersama-sama kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui ibadah kita malam hari ini kita boleh semakin menghayati akan pengorbanan Tuhan Yesus, dan kita juga semakin bisa merasakan kasih penyertaan Tuhan, gitu ya, sehingga kita boleh juga menyalurkan kasih itu kepada orang lain. Ya, dengan demikian ibadah kita malam hari ini telah selesai, dan terima kasih untuk kehadiran seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah malam hari ini. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan dalam kehidupan sehari-hari tetap menerapkan protokol kesehatan 5M untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Matur nuwun, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sedalu sedaya Gusti berkahi. Sami-sami. Kasih Bu Fendi. Sama-sama. Pak Kris, hostnya